Selamat datang teman-teman di video pembelajaran praktikum Sistem Informasi Geografi atau praktikum SIG. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana bagaimana cara melakukan atau membuat buffer atau melakukan buffering pada objek yang ingin kita lakukan buffering melalui aplikasi ArcGIS. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa buffering itu adalah proses analisis pada sistem informasi geografi di mana kita akan membuat buffer atau penyangga yang bisa berbentuk lingkaran ataupun poligon untuk melingkupi suatu objek, sehingga nanti ketika menganalisis suatu data, suatu citra ataupun suatu peta, kita bisa mengetahui batasan ataupun lingkupan dari si objek yang akan kita analisis. Langsung saja tanpa berlama-lama kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Ini sudah saya buka dan kita input datanya. Di sini saya akan menggunakan data dari Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Saya akan memasukkan yang administrasi kecamatan. Selanjutnya yang sungai, kemudian pemukiman. Jadi ada pemukiman, peta, terus ada data administrasi kecamatan dan sungai. Nanti sesuai dengan kebutuhan kita akan tambahkan datanya. Kita ubah. Ini pemukiman biasanya berwarna orange. Kemudian yang administrasinya coba kita buat yang olive. Dan yang sungainya kita buat berwarna biru, ultra blue. Oke, ini dia, kita sudah menginput datanya, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu apakah datanya sudah, proyeksinya sudah sesuai. Ya, sudah ya, ada di WGS 1984. Untuk memastikannya kita buat saja lagi view data frame properties WGS 1984, maaf, project koordinat sistem UTM WGS 1984 yang Northern 47U, apply dan Oke, langsung saja bagaimana cara membuat buffer atau melakukan buffering. Kita akan mulai dengan buffering line ya. Jadi pada garis kita ambil dengan contoh kasus sungai. Jadi nanti teman-teman bisa pilih ini geoprocessing. Terus ini ada buffer. Ini ataupun sama saja kalau teman-teman cari dari kolom search terus diketik buffering yang buffer analysis tool, sama saja mau pakai yang mana saja teman-teman, sama-sama buffering. Kalau saya pakai yang ini lebih sederhana untuk input feature-nya, karena kita akan melakukan buffering pada sungainya. Jadi kita masukin atau kita input data yang sungai. Ya, untuk ininya satuannya kita pakai meter, dan untuk berapa batasan buffer yang akan kita buat, kita mulai dari yang 10 meter. Nanti kita akan coba buat 3 buffer, 3 batasan
sebagai pembatas untuk kita menganalisis. Kita tunggu terlebih dahulu teman-teman untuk loadingnya. Baik teman-teman, di sini proses bufferingnya, untuk membuat buffernya berhasil. Untuk yang 10 kita buat buffer sungai yang 10. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang kedua, masih sama, kita input yang sungai dengan radius 20 meter. Kita tunggu kembali teman-teman. Teman-teman, ini untuk hasil yang buffer untuk yang 20 meternya juga sudah berhasil. Kita ubah namanya terlebih dahulu untuk yang 20 meter. Dan kita coba buat. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti kita akan buat satu lagi yang untuk 30 meter. Masih sama, kita input yang sungai 30 meter dan kita tunggu proses bufferingnya. Baiklah teman-teman, dan yang ketiga sudah muncul juga buffering yang untuk 30 meter. Kita ubah dulu namanya, terus sungai yang 30 dan kita buat dia ke paling bawah. Yap, jadi teman-teman bisa lihat karena ini yang paling jauh, maksudnya radiusnya paling jauh dari sungai, mungkin kita akan pakai dia yang medium apple. Karena ini yang sedang, kita pakai yang solar yellow. Dan karena ini yang paling dekat dengan sungai, potensinya lebih tinggi kalau terkena banjir, jadi kita buat yang berwarna merah. Nah, ini sudah jadi teman-teman, salah satu contoh buffernya. Dan ini nanti teman-teman bisa lakukan analisis, karena ini kan wilayah pemukiman ya. Bagaimana teman-teman menganalisis hasil dari buffering yang sudah kita lakukan. Untuk mempercantik, kita bisa lakukan klip antara buffer sungainya dengan si pemukiman. Kita mulai dari ini, buffer sungai yang 10, yang 30 dulu deh. Yang 30 dengan klip feature-nya si pemukiman. Kita oke, dan kita tunggu mengklip. Atau kita langsung saja klip ketiganya, biar nanti tinggal menunggu hasilnya. Ini sama, buffer 20 dengan pemukiman, dan yang terakhir buffer 10 dengan yang pemukiman. Kita tinggal menunggu hasil klipnya saya teman-teman. Baik teman-teman, ini dia hasil dari ketiga klipnya sudah selesai. Untuk memudahkan, kita samakan saja warnanya, yang medium apple, yang ini, kemudian yang ini yang yellow, dan yang ini yang merah. Kita matikan yang bufferingnya tadi, dan kita teman-teman bisa lihat kalau teman-teman perbesar, ya ini di sebelah sini dan misalnya di sebelah sini. Ini akan bisa teman-teman pakai untuk membantu analisis. Misal teman-teman ingin memakai analisis buffering ini untuk melihat bagaimana seharusnya kalau dia di zona yang merah ini, yang 10 meter dari sungai, itu tidak disarankan untuk membangun pemukiman, karena apabila terjadi banjir akan berdampak atau berisiko lebih tinggi.
Itu bisa teman-teman lakukan analisis nantinya pada tahap analisis bufferingnya itu sendiri. Ini salah satu contoh untuk melakukan buffering line atau garis. Selanjutnya kita akan coba melakukan buffering pada data titik atau poin. Kita add datanya, kemudian kita akan pakai yang rumah sakit. Kita akan pakai rumah sakit. Ya, ini dia ada. Oke, ada rumah sakit. Simbologinya bisa kita ganti. Ini saja, misalnya ini. Oke, ya, ini baik. Kita akan melakukan bufferingnya, teman-teman. Queue processing, terus maaf, bukan klik buffer. Input feature-nya misal rumah sakit nih. Terus kita pakai yang meter, misal 100 meter. Kita klik OK. Nah, ini dia yang 100 meter. Terus kita lakukan lagi buffernya ke yang 200 meter. Dan kita lakukan yang ketiga, misal yang 300 meter. Ya, ini nanti bisa teman-teman pakai untuk analisis teman-teman, apapun itu nanti yang akan teman-teman pakai dalam menganalisis data di sistem informasi geografi. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, tidak ada variabelnya harus apa, tapi ketika nanti teman-teman melakukan analisis data, ini akan sangat berguna ketika teman-teman sudah punya variabel-variabel dalam menganalisis data buffernya. Tapi untuk contoh sederhananya bagaimana cara melakukan buffer titik, ini adalah salah satu contohnya. Baik, kita akan coba yang terakhir untuk buffering polygon. Kita add datanya, misal yang agri kebun. Ini ada kebun, ini daerah perkebunan. Misal teman-teman mau melakukan analisis berapa jauh radius dari pemakaian lahan oleh kebun, kita lakukan buffer, misal saja ya, yang kebunnya kita pakai misal 20 meter dari kebun. Dan satu lagi misal kita pakai yang 40 meter dari kebun. Dan ini buffer untuk yang polygon daerah agri kebunnya sudah berhasil, teman-teman. Ini kita ubah namanya biar buffer agri kebun yang 20 meter. Terus yang ini buffer agri kebun 40 meter. Nah, jadi teman-teman bisa zoom. Nah, jadi nanti di sini mungkin teman-teman mau melakukan analisis bagaimana lahan perkebunan berjarak yang 20 meter ataupun 40 meter itu mempengaruhi pemukiman. Untuk mempercantiknya bisa nanti teman-teman lakukan klip juga. Tapi secara sederhananya
cara melakukan buffer pada Polygon tidak jauh berbeda dengan data line maupun poin atau titik. Jadi intinya melakukan buffer itu sederhana sebenarnya, tapi untuk menganalisis hasil dari buffering yang sudah kita buat, sudah kita lakukan, itu yang memerlukan analisis lebih lanjut. Aku rasa cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.